Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas BS3B. Anggota yaitu ada Firda Aulia Salsabila, ada Najwa Syawhab atau saya sendiri, dan ada Rismawati Saputri. Sini kami akan menjelaskan terkait analisis rasio laporan keuangan, analisis common size, analisis return on risk, analisis penilaian saham, dan analisis cost of capital. Yang pertama adalah analisis laporan keuangan, yaitu rasio likuiditas. Yang pertama itu ada current ratio yang pada tahun 2023 menghasilkan 367,26%, pada 2024 menghasilkan 265,48%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan namun masih menunjukkan kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya adalah asitas rasio dengan di tahun 2023 diperoleh 255,54% dan pada 2024 diperoleh 158,95%. Hal ini menunjukkan adanya kemampuan yang kuat dalam melunasi kewajiban lancar tanpa mengandalkan persediaan. Selanjutnya adalah cash ratio yang pada tahun 2023 menghasilkan 103,58% dan pada tahun 2024 menghasilkan 64,50%. Hal ini menunjukkan mengalami penurunan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan cash. Selanjutnya adalah days in receivable yang pada tahun 2023 menghasilkan 70,70 hari dan pada tahun 2024 menghasilkan 72,19 hari. Hal ini menunjukkan adanya sedikit perlambatan dalam penagihan piutang perusahaan pada PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya adalah account receivable turnover atau yang pada tahun 2023 diperoleh 5,16 kali dan pada tahun 2024 diperoleh 5,06 hari. Hal ini menunjukkan adanya sedikit penurunan efisiensi dalam mengumpulkan piutang. Selanjutnya adalah days in inventory yang pada tahun 2023 menghasilkan 56,26 hari dan pada tahun 2024 menghasilkan 84,61 hari. Hal ini menunjukkan perlambatan yang cukup besar dalam perputaran persediaan pada tahun 2024. Selanjutnya adalah inventory turnover yang pada tahun 2023 menghasilkan 6,49 kali dan pada tahun 2024 menghasilkan 4,31 hari. Hal ini mengindikasikan penurunan efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan. Selanjutnya adalah rasio utang. Yang pertama itu ada net debt to equity ratio yang pada tahun 2023 menghasilkan 0,69% dan pada tahun 2024 menghasilkan 19,57%. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam penggunaan utang bersih relatif terhadap modal sendiri. Selanjutnya adalah debt to asset ratio yang pada 2023 menghasilkan 0,44% dan pada tahun 2024 menghasilkan 11,26%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam proporsi aset perusahaan yang didanai oleh utang. Selanjutnya adalah time interest earned yang pada tahun 2023 menghasilkan 14,21% dan pada 2024 menghasilkan 9,21%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dari laba operasionalnya. Selanjutnya adalah rasio aktivitas. Pada 2023 menghasilkan 1,21% dan pada 2024 menghasilkan 1,32%. Hal ini mengalami sedikit peningkatan efisiensi perusahaan dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya ada fixed asset turnover pada 2023 sebesar 3,86% dan pada 2024 sebesar 3,80%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan efisiensi dalam penggunaan aset tetap untuk menghasilkan penjualannya. Terus selanjutnya ada inventory turnover yaitu sebesar 6,49% dan 4,31%. Terus selanjutnya adalah account receivable turnover pada tahun 2023 sebesar 5,16% dan 2024 sebesar 5,06%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan efisiensi dalam mengumpulkan piutang. Selanjutnya adalah return realisasi yang di sini kami menganalisis saham dari PT Mayora Indah Tbk dengan kode MYOR. Return realisasinya pada tahun 2023 sebesar 24,15% dan pada tahun 2024 sebesar 1,41%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tajam yang pengembaliannya jauh lebih rendah bagi investor pada tahun 2024. Selanjutnya ada return ekspektasi atau CPM yaitu sebesar 9,27%. Selanjutnya ada return ekspektasi dengan metode rata-rata dengan sebesar 12,78%. Selanjutnya adalah risiko dengan sebesar 0,96%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Mayora Indah Tbk memiliki risiko yang rendah dan cenderung disukai oleh investor. Nah, selanjutnya itu ada rasio profitabilitas. Secara umum, profitabilitas perusahaan PT Mayora ini mengalami penurunan di tahun 2024. Dimulai dari profit marginnya ini, dia dari 10,31% di 2023 turun menjadi 8,50% di 2024. Begitupun di
ROA-nya. Dia juga turun dari 13,66% menjadi 10,85%. Nah, artinya efisiensi laba dari penjualan mengalami tekanan. Lalu di ROA-nya, dia juga mengalami penurunan dari 13,59% menjadi 10,32%. Senada dengan ROA-nya pun juga turun dari 18,01% di 2023 menjadi 13,17% di 2024. Nah, dampaknya ROE-nya itu bagi para pemegang saham juga turun dari 21,23% menjadi 17,94% di 2024. Ini menandakan efektivitas aset dari modal dalam menghasilkan laba berkurang. Lalu ada price per earning ratio, di mana ini justru meningkat dari 17,41 kali menjadi 20,75 kali di 2024. Ini mencerminkan pandangan investor yang bersedia membayar lebih mahal, mungkin karena ekspektasi pertumbuhannya tinggi di masa depan. Lalu untuk PBV-nya tuh, price per book ratio-nya ini justru relatif stabil. Nah, ini menunjukkan bahwa penilaian pasar terhadap perusahaan relatif konsisten. Nah, terus untuk EVA-nya ini, meskipun dia masih positif, tapi ini mengalami penurunan di 2023 ke 2024. Ini menunjukkan bahwa penurunan efisiensi manajemen dalam menciptakan kekayaan di atas biaya modal. Nah, selanjutnya mari kita lihat struktur pendanaan perusahaan dari Common Size Balance Sheet-nya. Untuk aset lancarnya sendiri itu mengalami peningkatan dari 61,75% menjadi 65,93% dari total aset. Nah, hal ini sejalan dengan penurunan porsi aset tidak lancar, yaitu dari 38,25% menjadi 34,07%. Lalu, terjadi lonjakan utang jangka pendek, di mana peningkatan ini didorong oleh utang bank jangka pendek yang dari hanya 0,36% menjadi 9,23% dari total aset, dari total liabilitas dan ekuitasnya. Lalu, struktur modalnya ini bergeser dari proporsi ekuitas mengalami tekanan menjadi turun dari 64,02% menjadi 57,53%. Nah, ini menunjukkan aset perusahaan yang kini lebih banyak didanai oleh utang jangka pendek. Nah, selanjutnya yaitu income statement. Nah, pada slide ini penjualan bersih tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, beban pokok penjualan juga ikut meningkat sehingga laba kotor justru sedikit menurun. Hal ini terlihat dari margin laba kotor yang turun, artinya biaya produksi atau operasional inti perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan pendapatannya. Beban usaha, baik beban penjualan maupun beban umum dan administrasi relatif terkendali dan bahkan presentasinya terhadap penjualan menurun. Meskipun begitu, laba usaha tahun 2024 tetap lebih rendah dibandingkan 2023. Ini menunjukkan bahwa peningkatan penjualan belum sepenuhnya mampu menutupi kenaikan biaya. Nah, selanjutnya pada slide kedua ini kita masuk ke bagian non-operasional dan pajak. Laba sebelum pajak tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh beban bunga yang masih cukup besar meskipun terdapat tambahan dari penghasilan bunga dan keuntungan selisih kurs. Beban pajak tahun 2024 juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan turunnya laba sebelum pajak, namun secara keseluruhan laba tahun berjalan tetap mengalami penurunan. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif setelah pajak pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dari selisih kurs penjabaran entitas anak luar negeri.
Namun secara total jumlah penghasilan komprehensif pada tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan 2023. Hal ini tercermin juga pada laba per saham yang turun dari Rp143 menjadi Rp134. Kesimpulannya, meskipun penjualan meningkat, profitabilitas perusahaan di tahun 2024 mengalami ketekanan akibat kenaikan biaya dan penurunan margin. Baik, selanjutnya kita menilai kewajaran harga saham di pasar, dimulai dari metode nilai intrinsik, di mana kita menggunakan model diskonto yang didapatkan nilai intrinsik sebesar Rp2.136. Nah, ini dikategorikan sebagai overvalued atau terlalu mahal karena harga sahamnya itu hanya Rp2.470. Lalu untuk metode kedua ini pertumbuhan saham konstan. Dengan asumsi pertumbuhan dividen 5% dan return tingkat pengembaliannya itu 10%. Ini didapatkan nilai sebesar Rp1.155 dan ini juga masih sangat overvalued. Jadi kayak lebih mahal dari harga sahamnya yaitu 2.470. Selanjutnya, yaitu cost of capital atau biaya modal perusahaan. Pertama, dari sisi asumsi pasar, kami menggunakan tarif pajak 22% dan risk-free rate sebesar 6,86%. Dengan mempertimbangkan risiko pasar melalui beta saham di angka 0,8, kami mendapatkan biaya ekuitas sebesar 11,18%. Kemudian, untuk pendanaan dari luar, biaya utang setelah pajak tercatat sebesar 2,63%. Penting untuk diperhatikan di bagian bobot modal, struktur permodalan perusahaan ini sangat didominasi oleh ekuitas, yaitu sekitar 83% dibandingkan utang yang hanya sebesar 16%. Setelah seluruh komponen ini diakalkulasikan secara tertimbang, WACC yang diperoleh untuk tahun 2024 adalah 9,74%. Angka ini menunjukkan perbaikan efisiensi modal karena turun dibandingkan tahun 2023, yaitu sekitar 10,06%.